Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah persembahan janda miskin. Sahabatku, di sebuah komunitas sosial ada seorang yang selalu dihormati, disanjung, dan juga diistimewakan. Perlakuan yang luar biasa kepada orang itu karena dia adalah penyumbang terbesar komunitas itu. Hal seperti ini biasa terjadi di mana-mana, bukan? Orang yang memberi atau menyumbang paling banyak pasti akan mendapat perlakuan yang istimewa. Di gereja juga bisa terjadi seperti itu. Kalau ada orang yang memberi sumbangan atau persembahan yang besar atau banyak, pasti akan diperlakukan istimewa. Namanya disebutkan, diberi ucapan terima kasih di depan umum, atau diberi tempat duduk di depan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang-orang kecil yang hanya memberi sedikit menjadi minder dan merasa kurang dihargai. Memang tidak salah menghargai orang yang memberi banyak. Tetapi tidak adil jika kita hanya menghargai orang yang memberi banyak tanpa menghormati mereka yang memberi sedikit. Nah, bagaimana menurut Anda? Sebenarnya persembahan yang mana yang berkenan kepada Tuhan? Apakah persembahan yang jumlahnya besar atau yang kecil yang berkenan kepada Tuhan? Atau kedua-duanya sama saja? Apakah pandangan Tuhan sama dengan pandangan kita? Yaitu para pemberi dengan jumlah besar harus dihargai dan sebaliknya. Para pemberi dengan jumlah kecil dianggap sepi saja. Sahabatku, sebelum kita tahu persembahan mana yang berkenan kepada Tuhan, mari kita mendengarkan kisah atau peristiwa di mana seorang janda miskin sedang memberi persembahan di rumah Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada di situ. Peristiwa ini dapat kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 42 sampai 44. Saya akan membacakannya untuk Anda. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sahabatku, dalam peristiwa itu Tuhan Yesus sedang memperhatikan orang yang sedang memberi persembahan. Ada banyak orang kaya yang memberi persembahan dengan jumlah yang banyak. Dan ada satu janda miskin yang juga memberi persembahannya dengan jumlah yang sangat kecil. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan yang sebaliknya, bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang. Alasan Tuhan Yesus mengapa janda itu dianggap memberi lebih banyak adalah karena janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Janda miskin itu dikatakan memberi lebih banyak karena dia memberi dari seluruh nafkahnya. Sedangkan orang kaya memberi dari kelimpahannya. Nah, pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita petik dari perkataan Tuhan Yesus itu? Apakah persembahan yang kecil jumlahnya yang berkenan kepada Allah? Tentu bukan besar kecilnya jumlah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sahabatku, Tuhan Yesus ingin mengajar kita bahwa pemberian atau persembahan bukan dilihat dari jumlahnya, besar atau kecilnya, tetapi berdasarkan pengabdian, berdasarkan pengorbanan, berdasarkan kasih dan ketulusan. Bila memberi jumlah besar atau jumlah yang kecil disertai dengan pengabdian, pengorbanan, kasih dan ketulusan, maka itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ukuran berkenan atau tidaknya sebuah pemberian atau persembahan
tidak diukur oleh besar kecilnya jumlah. Tuhan akan menghargai setiap pemberian yang disertai dengan pengabdian yang tulus, pengorbanan, kasih, dan kemurnian. Tuhan tidak akan melihat jumlah, tetapi melihat hati orang yang memberi. Pandangan Tuhan ini memang berbeda dengan pandangan manusia. Kita tahu, manusia selalu cenderung melihat jumlah pemberian. Tetapi tidak atau kurang mempedulikan hati si pemberi. Manusia cenderung menghargai jumlah yang besar dan meremehkan jumlah yang kecil. Sahabatku, apa yang selama ini kita perhatikan atau kita pikirkan dalam memberi persembahan untuk Tuhan? Apakah kita akan merasa tidak berharga bila kita hanya memberi sedikit? Apakah kita begitu bangga pada diri kita bila kita bisa memberi banyak? Ingatlah sekali lagi bahwa Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi melihat pengabdian, pengorbanan, serta kasih kita kepada Tuhan. Bila orang tidak menghargai pemberian kita, itu tidaklah menjadi masalah. Karena manusia tidak bisa melihat kedalaman hati kita. Tuhan sendiri akan selalu menghargai pemberian kita bila kita memberinya atas dasar pengabdian, pengorbanan, dan kasih kita kepada Tuhan. Yang terlebih dahulu mengasihi dan memberikan hidup kekal kepada kita. Saya akan membacakan kembali peristiwa Tuhan Yesus memperhatikan persembahan seorang janda miskin. Pada suatu hari, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sahabatku, kiranya perkataan Yesus ini menjadi pedoman dan dasar bagi kita dalam hal memberi untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Tuhan memberkati dengan limpah. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.